karena itu support daripada orang tua di rumah itu sangat dinantikan untuk bisa merubah pemikiran. Itu poin yang kedua. Lalu tindakan yang kedua dibuat di luar daripada kehidupan keluarganya, maka ada sosok guru yang menjadi guru yang bisa ditiru oleh siswa ini, bagaimana dia supaya dia bisa mengikuti tata krama yang baik dan terus sosok guru yang diharapkan. Nanti guru ini yang sekarang juga di zaman milenial ini banyak yang menggunakan hal yang terbaik, TikTok dan sebagainya, dan perilakunya juga sama dengan seperti siswa. Nah, ini yang menyebabkan roh daripada guru ini hilang di mata peserta didik, di mata anak. Baik, sebelum ke Pak Rajudin segala beberapa poin yang telah saya catatkan dan kemudian saya draw konklusinya, bagaimana kemudian skenario ideal Bapak sebagai pemerhati pendidikan ini untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi dan kemudian ada karakter di dalamnya. Nah, itu teknologi tidak bisa dilupakan. Ya, teknologi tidak bisa dibatasi. Teknologi akan tetap tumbuh, berkembang besar. Itu tidak bisa, karena kodratnya memang kehidupan ini harus ada perubahan. Setuju. Tinggal lagi bagaimana perubahan teknologi, kemajuan teknologi ini bisa diselaraskan. Nah, bisa diselaraskan oleh yang menggunakan, itu manusia yang dikasih Allah akal dan pikiran. Itu yang pertama, akal dan pikiran untuk digunakan kemaslahatan, kebaikan, bukan digunakan untuk ketidakbaikan. Nah, ini dari kalau betul-betul ini pendidikan semakin kecil jumlah SKS-nya di kampus, itu mengarah ke sana. Dan ini perlu sangat diantisipasi. Dan ini sudah mulai di kampus-kampus umum, kita melihat itu tidak lagi mengapakah pendidikan agama sudah jelas. Dosen agama makin kecil, sedangkan mahasiswa semakin banyak. Sedangkan kemampuan untuk masjid-masjid yang punya kampus itu nggak terbatas hanya satu masjid, pengelolannya itu tidak banyak. Itu satu misal. Oleh karenanya saya berharap bahwa memang tingkatkan jumlah jam untuk kuliah agama itu supaya bisa memfilter persoalan kehidupan yang saat ini yang banyak terjadi hal-hal yang negatif di dalam masyarakat, sehingga mereka balik kepada dasarnya bahwa tidak takut kepada Tuhan yang Maha. Secara simpel bisa saya alamatkan bahwa the world changing ini pasti datang, tapi upaya mitigasinya adalah dengan cara pendidikan agama yang terus untuk ditingkatkan, begitu ya Pak Salman. Baik, terima kasih Pak Salman atas di segmen awalnya sangat luar biasa sekali, dan juga ini langsung membuka opini saya bahwa dengan pendidikan yang khususnya dalam hal ini pendidikan religius ini bisa menjembatani orang untuk bisa tidak tercelaka akan pemanfaatan teknologi ini ya Pak Salman. Baik, tahan Pak Salman. Dan kemudian saya akan menuju kepada Pak Rajudin Sagala selaku Wakil Ketua DPRD Medan ini yang tentunya ini menjadi representatif dari masyarakat ini. Pak Rajudin, kita dihadapkan dengan ekosistem pendidikan yang kemudian dikaitkan dengan hadirnya pemanfaatan teknologi. Mau tidak mau, pendidikan harus menerima hadirnya pemanfaatan teknologi sendiri. Anda melihat dan juga mendefinisikan pemanfaatan teknologi saat ini khususnya di Kota Medan seperti apa? Ya, terima kasih. Kita sangat setuju ya, era teknologi ini terus dikembangkan, tidak hanya di sekolah umum yang ada di perkotaan, tapi juga di pinggir kota. Apalagi di Indonesia ini banyak pulau, banyak daerah perkebunan, itu misalnya kita sayangkan mereka belum tersentuh teknologi. Maka berkembangnya teknologi ini jangan sampai hanya ada di pusat kota, jadi sampai ke pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga sekolah-sekolah agama. Yang terkesan nanti sekolah agama, pesantren, madrasah hanya ngurusin jenazah, ngurusin rumah ibadah, kemudian pas peringatan hari Islam, tapi juga mereka sanggup bersaing dengan kecamatan-kecamatan luar negeri. Ya, bahkan mereka punya prestasi lebih. Nah, mereka tidak hanya sekedar paham agama, tapi juga belajar teknologi. Ya, itu yang paling mendasar saran kepada pemerintah. Maka kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekarang ini membuat sekolah rakyat, terutama dididikan di pinggir kota yang memang perlu
ya suatu aturan yang membatasi ruang gerak anak-anak ini supaya tidak kebablasan memanfaatkan teknologi. Ya, mereka yang berusahawannya itu ada jam bukanya itu terbatas. Di malam hari jam 10 malam harus sudah tutup. Dan tidak boleh anak-anak yang berseragam sekolah itu masuk luar. Dan ini kami sedang mau rancang supaya anak-anak ini pada jam sekolah tidak dibenarkan mengakses internet. Oke. Kalau tidak diperbolehkan mengakses internet, kemudian kalau kita lihat bahwa banyaknya informasi itu dilihat dari internet, apakah disediakan begitu per anak ini ada laptop atau komputer? Ada labnya di sekolah kami. Dan ini memang benar-benar sudah menyentuh seluruh sekolah di Belum semua. Nah, secara bertahap karena juga keuangan jadi kita juga terbatas. Kita lihat dulu mana yang prioritas. Tapi target di tahun depan itu semua sekolah khusus Kota Medan sampai di pinggiran kota itu semua pakai. Oke, atas bagaimana kemudian pemerhati pendidikan melihat bahwa pentingnya peran teknologi wujudkan generasi emas ini, dan kemudian ada perda untuk bisa memitigasi atau membatasi anak-anak ini